Halo para pendengar semua, balik lagi bersama aku Heru. Di video kali ini aku akan melakukan sesuatu yang agak beda. Jadi, pada video kali ini aku akan menantang diriku sendiri untuk berbicara selama 10 menit tanpa dijeda, tanpa di-cut, dan kamera ini akan terus ngeroll sampai waktu 10 menit itu selesai. Jadi, di sini aku udah ada timer. Di sini aku udah menyetel untuk waktunya 10 menit. Dan langsung aja kita mulai. Apakah aku bisa ngobrol tanpa jeda selama 10 menit? Kita buktikan. Oke, sekarang udah mulai. Waktunya aku akan mengobrol bersama kalian selama 10 menit ke depan. Jadi sebelum aku masuk ke beberapa topik yang ingin aku sampaikan, aku ingin memberitahu ke kalian dulu nih sebuah disclaimer. Mungkin untuk cara aku berbicara di video ini agak aneh ya, akan banyak kata-kata atau banyak mikir di kepalaku, karena seperti yang kalian tahu, mungkin kalian nggak tahu ya, dari setiap video-videoku yang udah aku upload di YouTubeku, itu aku berbicara atau bercerita menggunakan skrip. Ya, jadi sebelum membuat video, skripnya aku tulis terlebih dahulu, aku edit sedemikian rupa. Nah kan, ini aja udah ada yang belibet. Lalu baru aku tag di depan kamera, dan itu banyak sekali cut-cut yang aku lakukan waktu editing. Supaya apa? Supaya meminimalisir kata-kata yang mungkin belibet atau banyak yang mikir dan jeda ngomong. Itu semuanya ini kan lagi kan, itu semuanya aku lakuin by design dengan mengedit dan saat merekam. Jadi gitu untuk proses merekamnya juga. Untuk video yang berdurasi sekitar 11 menit, 10 menit, itu aku bisa merekam videonya selama 40 menit lebih, bahkan sejam. Gila. Jadi itulah mengapa kali ini di video ini agak beda. Aku akan men-challenge diriku sendiri untuk berbicara selama 10 menit tanpa cut. Aku cuma ingin mencari tahu aja nih, apakah aku sendiri itu bisa untuk mengobrol selama 10 menit tanpa jeda sama sekali, tanpa di-cut sama sekali. Jadi buat kalian yang ingin mencoba atau mengetes diri kalian sendiri dengan seperti ini, kalian bisa tiru nih di rumah. Mungkin kalian juga bisa ngasih tahu aku kalau kalian udah melakukan hal tersebut, karena seperti yang kita tahu ya, skill berbicara itu adalah skill yang mungkin nggak susah sih. Bisa dibilang sedikit susah dan perlu yang namanya latihan. Kenapa perlu latihan? Coba deh kalian nih gak pernah sama sekali ngobrol di depan umum. Entah kalian di sekolah itu bagian waktu presentasinya cuma di samping, dan cuma satu teman kalian yang berbicara untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, itu coba kalian sekali-sekali ngajuin diri deh, kayak coba deh aku yang ngomong di depan umum. Nah, itu coba kalian cobain, itu coba kalian lakukan, dan kalian akan ngerti gimana rasanya susah berbicara di depan umum. Nah, kenapa aku akhirnya memutuskan untuk membuat video seperti ini? Satu sisi aku tertarik sama podcastnya Gita Wirjawan. Nah, kalau kalian nggak tahu Gita Wirjawan siapa, kalian pernah nggak dengar lagu Hindia yang liriknya kayak pintar macam Gita Wirjawan? Nah, dia itu, Gita Wirjawan itu adalah mantan menteri di Indonesia, kalau aku nggak salah ya, dia mantan menteri, dan sekarang dia bikin podcast, nama channel YouTube-nya tuh Endgame, nggak salah sih Endgame ya nama channel YouTube-nya. Di situ dia sering kali bercerita tentang dulu dia sama juga nggak bisa berbicara di depan umum, kurang lah untuk berbicara di depan umum, untuk public speaking, untuk storytelling. Dan satu ketika waktu dia masih bekerja, si bosnya ini menyuruh dia untuk mencoba latihan public speakingnya, storytellingnya, dengan cara ngobrol di depan cermin. Itu ngobrolin apa aja selama 10 menit, dan itu dilakukan terus menerus diulang-ulang. Nah, sekarang hasilnya dia menjadi Gita Wirjawan yang mungkin penonton ada yang kenal atau ada yang tahu. Dia menjadi Gita Wirjawan yang seperti sekarang. Gila.
ya kalau ngomong atau public speaking, gaya bicaranya itu tenang, tegas, tapi kayak di otaknya itu nggak pernah kehabisan kata untuk dibicarakan, seperti itu. Dan kalau kalian juga pernah nonton YouTube-nya Ferry Irwandi, di mana dia berbicara menjelaskan sesuatu tanpa cut juga. Nah, aku terinspirasinya dari situ. Aku juga terinspirasi untuk buat video seperti ini. Kenapa? Karena aku juga mau latihan gitu loh, dan menantang diriku sendiri apakah aku bisa untuk berbicara di depan kamera selama 10 menit. Nah, ini untuk alarmnya belum berbunyi, untuk waktunya masih tinggal 4 menit lagi, dan aku cukup udah kehabisan kata-kata nih di otakku untuk apa sih yang akan aku bicarakan selanjutnya. Jadi mungkin apa yang aku obrolin agak berputar-putar ya, tapi inti yang akan aku bicarakan adalah public speaking atau cara public speaking atau storytelling, atau cara kita bercerita, menyampaikan apa yang kita omongkan kepada orang lain. Itu adalah skill yang harus dilatih. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial itu perlu yang namanya berbicara. Nah, tujuan berbicara sendiri itu bisa sebagai persuasif atau mengajak orang atau meningkatkan ketertarikan orang kepada kita. Dan skill itu menurutku cukup dibutuhkan untuk di masa sekarang, karena semakin bagus kita bercerita, semakin bagus kita mendapatkan relasi, atau semakin bagus kita dipercayai sama orang-orang. Contohnya gini dah, kalian nggak usah jauh-jauh, lihat aja teman-teman kalian yang mungkin skill berbicaranya, skill ngomongnya itu bagus dan kalian anggap itu bagus banget. Nah, kalian lihat sekeliling mereka, pasti mereka dipercayai, diikutin teman-teman, dan menjadi sosok yang dibanggakan dan lain-lain. Kok jadi dibanggakan sih? Nah, itu contoh kecilnya. Dengan hanya bisa berbicara di depan umum dengan lancar, kalian menjadi orang yang dipandang lah, jadi kalian bisa dilihat sama orang lain. Dan itulah mengapa aku tekankan sekali lagi, keluar lagi nih sekali lagi di mulutku, pentingnya untuk berlatih public speaking dan storytelling. Kalau kalian mikir, aku kan sekarang kerjaanku atau mata kuliahku itu nggak perlu public speaking atau berbicara di depan umum, ngapain sih aku latihan berbicara seperti ini? Pokoknya intinya, walaupun kerjaan kalian atau pendidikan yang lagi kalian tempuh nggak mengharuskan kalian untuk berbicara di depan umum, tapi seperti yang kalian tahu, di dunia kerja ada yang namanya interview. Nah, di interview itu kita harus mengenalkan diri kita sendiri, memasarkan atau menjual diri kita sendiri kepada HRD. Dan itu diperlukan skill public speaking atau skill berbicara kepada orang lain. Nah, semakin menarik atau semakin lancar kita menjelaskan diri kita, itu berarti di mata HRD, poin kita atau value kita juga menjadi semakin menarik. Bayangin nih, kalau kita lagi interview atau wawancara, kalian berbicaranya kayak banyak, jadi saya adalah orang yang bisa melakukan. Nah, itu kan dari segi itu aja jadi kayak HRD kayak mikirnya, ini anak ini mau interview ngapal deh kelihatannya nih, ini jawaban chat GPT deh, jadi kayak nggak natural gitu loh apa yang mau mereka sampaikan. Itulah mengapa walaupun kerjaan kalian atau pendidikan kalian sama sekali nggak mengharuskan kalian untuk berbicara di depan umum, tetapi kalian itu pasti menggunakan yang namanya public speaking, menggunakan namanya storytelling, menggunakan namanya ngobrol, berbicara kepada orang lain. Itulah mengapa aku rasa itu penting sekali untuk melatih skill ini. Dan melatihnya tuh nggak mudah kok. Cara kita untuk melatih public speaking atau storytelling atau berbicara di depan umum dengan hanya berbicara. Aku yakin kalian yang nonton videoku ini semuanya udah bisa bicara ya. Nggak mungkin lah ada anak bayi yang belum bisa bicara, ngomong lagi menonton video ini. Nah, jadi
sangat gampang kan, dengan ngomong doang, ngebacot doang, dan itu bisa melatih kalian dalam berbicara. Jadi buat kalian yang ngerasa apa yang gue sampaikan ini adalah sesuatu yang penting, mungkin kalian bisa nyoba luangin waktu kalian. Kalau kalian belum bisa ngomong 10 menit di depan kamera, coba dulu selama 5 menit, obrolin apa aja yang kalian suka. Kalau kalian suka bola, coba bercerita tentang bola selama 10 menit. Kalau kalian suka dengan anime atau wibu-wibu nih, coba ceritakan atau berbicara, ceritakan. Udah 10 menit nih. Oke, udah 10 menit. Ada bunyinya kan? Tapi aku lanjutin sebentar. Nah, ini 10 menit aja aku masih ada yang mau ngobrolin kan. Tadi sampai, nah kalau kalian suka anime, suka film, ceritakan aja film itu selama 10 menit tanpa jeda. Tanpa ditanya, kalian coba bercerita tentang itu, atau kalian lagi nemuin makanan yang enak, coba kalian ceritakan sehari-hari kalian, ceritakan entah di depan cermin atau direkam di kamera seperti ini, itu bebas, terserah kalian. Karena semakin banyak kalian coba untuk berbicara, berlatih untuk bercerita, semakin bagus pula skill storytelling atau public speaking kalian. Mungkin itu aja, karena udah selesai juga 10 menit aku berbicara, dan aku minta maaf kalau video ini flat aja kayak gitu, nggak ada editan yang macam-macam, karena pure aku ingin menunjukkan sama kalian ternyata bisa loh ngobrol di depan kamera selama 10 menit tanpa skrip. Dan emang agak susah sih untuk melakukannya di awal-awal, karena aku pure menggunakan apa yang ingin ku sampaikan di otakku untuk berbicara di depan kamera. Di minggu depan mungkin akan banyak sekali video-video baru yang menarik, yang tentunya diedit ya nggak kayak gini. Jadi jangan lupa like and subscribe channel ini sekarang juga, karena aku udah memikirkan beberapa rencana ide konten yang menarik nih, nggak cuma diceritain. Penasaran dengan konten-konten apa yang aku sajikan selanjutnya? Makanya jangan lupa subscribe. 2 kali loh aku ngomong subscribe ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.